فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 125 yang punya kitab bisa disimak. 125. Qala al-mu'allif asbahullah wa a'dhamu min dzalik anna Allah yuhibbuh. Dan yang lebih besar lagi, lebih agung lagi daripada itu semuanya. Apa maksudnya? Kemarin sudah kita lewatin. Apabila orang itu zuhud terhadap dunia, kemudian dia nyaman, tentram, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, maka dia di dunia akan murtah, akan tenang, tentram, nyaman keadaannya, dan akan diberkahi rezekinya, dan akan bisa merasakan kelezatan dalam makanannya, minumannya, tidurnya. Ini adalah apa? Hasil buah daripada orang yang zuhud terhadap dunia, tidak rakus dengan dunia, tidak tamak dengan dunia, dan tidak larut terseret dalam kesesatan dan juga fitnah dunia. Apa kata beliau? Wa a'dhamu min dzalik anna Allah yuhibbuh. Dan yang lebih besar lagi dari itu semuanya, Allah Ta'ala akan mencintainya. Ini balasannya. Zuhud terhadap dunia maknanya apa kemarin? Tidak menggantungkan hatinya kepada dunia. Di antara maknanya. Nah, ketika seorang hamba tidak menggantungkan hatinya kepada dunia dan terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu Allah Ta'ala mencintainya. Izhad fid dunya yuhibbukallah, kata beliau. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Hadza fihi wasfullah bi annahu yuhibbu jalla wa ala. Masyaallah. Di sini ada sifat untuk Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Ta'ala mencintai dan dicintai. Tapi kalau kita mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, buktikan. Bukan hanya dengan pengakuan. Banyak orang ngaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi ibadah malas, amalan kebid'ahan dia lakukan, kesyirikan pun dia terjang juga. Itu berarti tidak mewujudkan, tidak merealisasikan apa yang dia ucapkan. Di sana ada pantun bagus sekali pantunnya itu. Kalau orang itu cintanya tulus dan jujur, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Allah dan Rasul yang merintahkan haram agar ditinggalkan, yang wajib, yang disyariatkan agar diamalkan, sami'na wa ta'ala. Bukan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dia terjang. Ketika disyariatkan dia tidak amalkan. Itu berarti apa? Berseberangan dengan apa yang diucapkan dengan lisannya bahwasanya dia cinta Allah dan Rasulnya. Pantunnya siapa yang ingat pantunnya? Pantun bagus sekali pantunnya itu.
Antum masih ingat Rayhan? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Artinya kalau seandainya cintamu itu tulus dan benar dan jujur, niscaya kamu mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai, dia akan mentaati selalu orang yang dia cintai. Jadi bukan sekedar apa ucapan saja. Cinta Allah, cinta Rasul, gemar kebitahan. Di belakang jaketnya ada tulisan Jamura, Jamaah Muji Rasul. Allah musta'an. Tapi kebitahannya diamalkan. Di belakang jaketnya tertulis Aswaja. Tapi kalau membaca kalimat tauhid geleng-geleng kepala, asli warisan Jawa. Aswaja. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah loh ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak ada seperti itu. Baca kalimat tauhid dia baca la ilaha illallah, enggak perlu gelengkan kepala. Paham? Enggak perlu dibaca hanya setiap malam Jumat Kliwon. Tidak perlu dibaca dengan jumlah-jumlah tertentu yang enggak ada dalilnya. Paham ya? Allah musta'an. Cukup dia baca sunan syariat. Digenapkan 100 kali zikir setelah salat itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 99 digenapkan dengan tahlilan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah tahlilan syar'i. Enggak perlu itu kepala dikasih geleng, enggak perlu. Paham ya? Allahul musta'an. Ingat-ingat ya, jangan tertarik dengan slogan Jamura, Jamaah Muji Rasul. Bid'ah yang diamalkan. Jangan tertarik dengan Aswaja, ternyata asli warisan Jawa. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau cintanya itu jujur dan benar, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Siapa yang dia cintai? Allah. Siapa yang dia cintai? Rasul. Allah dan Rasulnya merintahkan sami'na wa ta'na. Tidak ada kata lain kecuali apa? Sami'na wa ta'na. Kita lihat lagi. Yuhibbul ibadas salihin. Lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang saleh. Wa yuhibbul amal salihah. Dan Allah telah mencintai amalan-amalan saleh. Yusafullah jalla wa ala bi anna yuhib. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati bahwasanya Allah telah mencintai. Lihat, mencintai. Paham ya? Tapi ingat, hamba ketika diberi kecintaan oleh Allah Ta'ala bukan berarti enggak diuji. Justru ketika diuji itulah, saat itulah dia sadar dengan ujian itu ada dua kemungkinan. Ima dia terima ujian tadi, ridha dan ujian Allah Ta'ala, ima dia murka. Kalau dia ridha dapat keridhaan Allah, kalau dia murka dapat kemurkaan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba itu, Allah Ta'ala mengujinya. Paham ya? Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha azza wa jal idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencintai seorang hamba mengujinya. Diuji hamba itu. Ujian beraneka ragam ya. Kadang diuji dengan apa? Kemiskinan, diuji dengan keluarganya, diuji dengan sahabatnya, diuji dengan kerabatnya, diuji dengan teman dekatnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Artinya kami jadikan antara kalian dan yang lainnya, paham ya? Sebagian kalian dan dengan yang lainnya itu ujian. Diuji Allah Ta'ala. Atasbirun, apakah kalian mau sabar? Diuji itu. Paham ya? Kadang teman dekat menjauh, kadang keluarga sendiri ribut gara-gara beda apa? Keyakinan. Kadang apa? Diuji dengan ekonomi, diuji dengan beraneka ragam ujian. Selama dia istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas kebenaran, ujian tersebut menunjukkan cintanya Allah Ta'ala pada hamba tadi. Paham ya? Nah, karena hamba ketika diuji seperti itu, dia harus sadar, oh ini ujian, terima, pasrah. Lihat lagi. Paham ya? Jangan murka. Murka, enggak terima ujian, hati-hati. Karena Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hamba, pasti mengujinya. Dan ujian hamba bertingkat-tingkat. Kalau semakin kuat agamanya, kokoh dia dalam memegang akidah sahihah, kokoh dalam memegang agama Islam, kokoh di dalam memegang syariat, syuddida alaih, diperkuat juga ujiannya. Paham ya? Yubtalal mar'u ala qadri dini. Seorang hamba, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salaba, kalau agamanya kuat, kokoh, syuddida alaih, akan diperkuat juga ujiannya. Lihat. Paham ya? Tapi kalau agamanya lemah, imannya lemah,
khufifan, diperingan juga sesuai kadar keadaan hamba tadi. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Hadhihi sifatul af'al as-sabitah lillah azza wa jalla. Ini merupakan sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu asma wa sifat namanya sifat fi'liyah. Mahabbah ini termasuk sifat fi'liyah. Maksudnya bagaimana? Sifat yang terikat dengan kehendak Allah taala. In syaa fa'al wa in lam yasha' lam yaf'al. Jika Allah taala menghendaki mencintai, mencintai. Jika tidak, tidak. Itu namanya sifat fi'liyah. Paham ya? Ada sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa ada, selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Tangan, kemudian barakallahu fiik, mendengar, melihat atau yang semisalnya. Kita lihat sini. Wa hiya mahabbatun taliqu bi jalalih laysat ka mahabbatul makhluqin ka sa'il sifatihi subhanahu wa ta'ala. Yang mana kecintaan ini yang datang dari Allah taala adalah kecintaan yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti cintanya para makhluk. Kalau cintanya para makhluk itu biasanya karena ada unsur kebutuhan, keperluan. Ya kan? Tapi Allah taala ketika cinta pada hambanya bukan karena butuh dengan hambanya, bukan karena perlu dengan hambanya, tapi apa? Cinta dengan perbuatan hamba yang dia lakukan. Paham ya? Nah, tidak melanggar syariat, setia dengan ketaatan. Apa kata beliau? Kasa'in sifati subhanahu wa ta'ala. Seperti semua sifat-sifat Allah taala itu semuanya taniku bijalalih. Sesuai dengan yang layak untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wazhad fi ma 'indan nas. Ini yang berikutnya. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan manusia. Ini kunci kalau ingin mendapatkan kecintaan manusia. Harus zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Tidak minta-minta, tidak mengemis atas nama dakwah, tidak mengemis atas nama pribadi, tidak mengulurkan tangannya, minta dong, minta ini, minta itu, jangan. Biasakan mandiri. Kalau bisa memberi daripada minta. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Faham ya? Kalau kita diuji dengan kekurangan, minimalnya sabar, jangan sampai minta. Kalau diberi keluasan harta, ingat-ingat keluasan harta, hartanya lebih, jangan nunggu orang minta. Dia sadar, keluarkan walaupun orang nggak minta. Paham? Seperti caranya. Jadi semuanya bisa diatasi. Yang diuji dengan kemiskinan sabar, tidak harus sampai meminta. Bagaimana caranya? Kemudian yang diuji dengan kekayaan, harta melimpah, dia bersedekah berinfak tanpa harus diminta. Paham maksudnya? Sehingga dengan itu berjalanlah dengan tenang, lancar syariat ini. Nah, kita lihat lagi. Aila tata'allaq raghbatuka fi ma 'indan nas. Masyaallah. Maksudnya adalah jangan keinginanmu itu terikat dengan apa yang ada di tangan manusia. Melihat orang kepengen punya orang, kekayaan orang, biarkan kekayaan orang lain. Rezeki orang lain, ekonomi orang lain, itu sudah diatur semua. Sudah ada garisnya, sudah ada ketetapannya. Rezeki kita pun sama juga. Sudah diatur, sudah ada ketetapannya, bahkan tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun sebelumnya, bayangkan kurang apa lagi? Ya kan? Tinggal kita percaya atau tidak, ya kan? Antum dan kita selama masih hidup sampai kapan pun wallah alam, hidupnya sampai kapan, tercatat semua rapi itu. Tercatat semuanya, fulan bin alan hari ini dapat sekian, si fulan tahun depan akan terjadi seperti ini. Tercatat semuanya. Cuman kita nggak tahu takdir. Takdir rahasia Allah taala. Kenapa dirahasiakan di antara hikmahnya? Untuk menguji kita beriman nggak dengan takdir itu. Paham ya? Kalau dibeberkan semuanya kita tahu nanti. Kalau kita tahu nggak ada lagi keimanan nanti. Paham ya? Kan udah tahu. Dengan adanya rahasia Allah taala berupa takdir ini menguji hamba beriman nggak dengan takdir. Paham ya? Naam. Tapi untuk globalnya catatan rezeki hamba sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak perlu ragu, bimbang, takut, minder, gelisah. Paham ya? Jadi kita bayangkan yang kecil dulu lah. Makhluk yang sekecil itu yang kita nggak nampak kadang ya, yang biasa kalau gigit gatel itu ada rezekinya. Masa kita yang sebesar seperti ini masih khawatir? Sudah punya otak, akal pun punya juga. Tapi kalau makhluk-makhluk tadi paling-paling punyanya otak, akal nggak punya. Ya kan? Itu pun ada rezekinya. Paham? Makanya jangan gelisah, takut wah nanti bagaimana makannya, besok bagaimana ya. Ingat, semua sudah tercatat. Jalani saja. Jalani, banyak bersyukur, ikhtiar, doa, tawakal. Insyaallah dan kunci tersebut biidznillah
kehidupan tenang, pikiran pun tenteram. Kita lihat, la tata'allaq raghbatuka fi ma 'indan nas bi amwalin nas. Jangan sampai keinginanmu, ambisiusmu terikat dengan apa yang ada di tangan manusia berupa harta manusia. Lihat. Jangan tertarik yang sifatnya apa? Membikin iri, dengki, jangan. Harta manusia milik manusia itu. Yang punya kita syukuri. Idza ta'allaqa qalbuka fi ma 'indan nas wa tala'ta ilaihi abghadakan nas. Penting ini, kuncinya lihat ini. Apabila hatimu bergantung pada apa yang ada di tangan manusia dan kamu menengok-nengok, melihat-lihat, paham ya, mencari tahu harta manusia, manusia itu akan membencimu. Coba kalau nggak percaya, antum kalau diminta itu minta, orang minta pada kita terus minta, benci rasanya? Rasanya nggak suka, nggak enak, sungkan, segan, karena orang minta terus, paham ya? Kuncinya bagaimana biar orang itu tidak benci dengan kita jangan minta. Karena kita aja kalau dimintain orang terus minta, anak yakin lama-lama kita nggak suka, paham ya? Nah kuncinya biar manusia suka dengan kita, cinta dengan kita, tahan itu minta, paham ya? Tahan minta, sabar, berusaha tadi itu, paham ya? Jangan dikit-dikit minta, paham ya? Jadi mandiri itu sangat penting, barakallahu fiik. Menggantungkan hati pada orang, menggantungkan hati pada manusia sangat disayangkan, paham ya? Siap untuk hidup mandiri. Mandiri bukan berarti nggak butuh dengan orang lain ya. Mandiri itu maksudnya tidak terikat hati kita dengan orang lain, paham ya? Nah, nggak menggantungkan rezeki pada orang lain, nggak menggantungkan ekonomi pada orang lain, apalagi menggantungkan ekonomi pada yayasan, nggak jalan. Iya nggak? Gantungkan ekonomi pada lembaga, parlemen, organisasi, nggak jalan, paham ya? Gantungkan ekonomi pada Allah SWT, aman sudah. Menggantungkan ekonomi kita, rezeki kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jalan terus insyaallah. Paham ya? Cuman perlu kesabaran. Kesabaran ini yang pahit rasanya, tapi hasilnya manis, lebih manis daripada madu. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Fa idza tarakta su'alahum ahabbuk, masyaallah. Jika kamu meninggalkan tidak minta kepada mereka, mereka akan senang, sayang kepadamu, manusia. Li'annahum irtahu minka fayuhibbunak, karena mereka bisa istirahat dari gangguanmu. Yang akhirnya mereka mencintaimu. Fazhad fima indahum, maka zuhudlah kamu, tahanlah olehmu terhadap apa yang ada di tangan mereka. Jadi enggak perlu kita tertarik kepengin dengan harta yang ada di tangan manusia. Biarkan itu punya dia. Kita kalau pengen cari sendiri gitu loh. Paham ya? Nah, kita kalau ingin bergerak sendiri, caranya gitu. Paham ya? Jadi menggantungkan hati kepada orang, apalagi menggantungkan ekonominya, kehidupannya kepada orang lain, kepada yayasan, parlemen, lembaga, organisasi, kepada muslimin, kepada fa'ilul khair, salah. Karena fa'ilul khair muslimin bisa mati nggak kira-kira? Bisa mati, mereka manusia biasa. Kemudian yayasan, organisasi, parlemen, lembaga bisa bubar nggak? Bisa bubar juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang hayyun la yamut, zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Faham ya? Jadi kalau minta kepada Allah Taala, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Naam. Kita lihat lagi. Ini bagus sekali ya nasihat beliau ya. Naam, wala tu'alliq qalbak fi ma 'indahum min ajli an yuhibbuk. Jangan kamu menggantungkan hatimu pada perkara yang ada di tangan mereka agar mereka mencintaimu, tidak bisa. Kalau kita saling bergantung, mengharapkan, itu justru mereka tidak suka. Paham ya? Kuncinya dua. Dan terbukti ini dua ini, sabar, jelas itu ya. Pertama, tidak minta-minta. Kedua, jangan pernah mengharapkan pemberian manusia. Minta-minta jangan mengharapkan pemberian orang lain. Dia nggak mau kerja mengharapkan pemberian orang lain terus, jangan. Paham ya? Nah, tapi bagaimana? Dia siap untuk berikhtiar, siap untuk mencoba, siap untuk berproses. Paham ya? Nah, kemudian doa jangan lupa, tawakal harus. Paham? Itu penting sekali barakallahu fiik. Menggantungkan rezeki kita orang lain, mengharapkan pemberian orang lain, minta-minta, jangan. Itu menghinakan diri barakallahu fiik. Naam. Kita lihat lagi barakallahu fiik. Wa in aradta an yubghiduka utlub minhum amwalahum was'alhum. Lihat ini. Dan apabila kamu ingin mereka membencimu, kamu ingin manusia benci padamu, mintalah harta mereka dan apa? Nah, barakallahu, minta harta mereka dan juga minta apa?
dan juga mencari harta mereka. Lihat itu. Tapi jangan, yang kita cari kan kecintaannya, bukan kebenciannya. Tajid minhum al-ghadab wa tadayuq wa tabarrum. Kalau seperti itu bentuknya, kamu minta-minta, kemudian tertarik dengan harta mereka, mencari harta mereka, kamu akan jumpai di antara mereka nanti akan ada ghadab, marah, wa tadayuq, saling sempit, wa tabarrum, dan akan terjadi apa? Tabarrum. Tabarrum itu bosan. Paham ya? Nah, bosan, tidak barakallahu fiik, tidak selera lagi sudah. Bosan, tidak selera, itu tabarrum maknanya. Allahu musta'an. Dikit lagi. Kata beliau, fa hadzal haditsu, maka hadis ini minal qawaidil 'ammah al-mufidah lil Islam, termasuk kaidah yang umum yang berfaedah dalam Islam ini. Jika ingin mendapatkan kecintaan Allah, zuhud terhadap dunia, ambil seperlunya, secukupnya, sisanya untuk akhirat. Sisanya untuk kehidupan yang kita nanti-nanti, kehidupan yang kita harapkan, kehidupan yang kita impikan, yaitu kehidupan akhirat. Faham? Naam. Dan kalau ingin mendapatkan kecintaan manusia, tahan, jangan minta-minta apa yang ada di tangan manusia. Faham? Naam. Itu nanti akan dapat dua-duanya, mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan kecintaan manusia. Idza aradta an tanala mahabbatallah fazhad fid dunya. Masyaallah, lihat ini. Apabila kamu ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka zuhudlah kamu terhadap dunia. Ingat-ingat ya, makna zuhud di sini adalah apa? Maknanya adalah tidak menggantungkan hati kita kepada dunia. Dunia hanya sebagai apa kemarin? Terminal, tempat persinggahan sementara. Paham ya? Dunia hanya sebagai ibaratnya lautan samudra yang perlu kita menyeberanginya. Menyeberanginya dengan apa? Dengan kapal atau perahu. Perahunya amalan saleh. Paham ya? Perahunya amalan saleh. Kita lihat lagi. Wa idza aradta an tanala mahabbatal khalqi, dan apabila engkau ingin mendapatkan kecintaan makhluk, fazhad fima indahum, maka zuhudlah, tahanlah. Paham ya? Jangan menggantungkan hatimu kepada perkara yang ada di tangan mereka atau yang ada di sisi mereka. Maksudnya tidak terikat, tidak bergantung hatinya dengan apa? Harta manusia. Ingat-ingat ya, ini motivasi buat kita semuanya agar kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita berupa kenikmatan, karunia yang Allah telah berikan. Jangan suka nengok, meneliti, mengecek, mencari-cari, menghitung-hitung kekayaan orang lain. Itu biarkan urusan orang lain. Paham ya? Kita ngurus yang ada pada diri kita. Ketika sedikit tetap bersyukur, ketika banyak lebih bersyukur lagi. Ketika tidak ada, bukan berarti enggak ada sama sekali. Tidak ada kecuali hanya sedikit, tetap bersabar dan bersyukur. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Kita semuanya masih mendapatkan dunia. Hanya saja orang bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Wala tas'alhum amwalahum, dan jangan kamu minta harta-harta mereka. Ingat-ingat ya, barang siapa yang minta harta manusia dalam rangka untuk memperkaya diri, maka seakan-akan dia minta bara api. Paham ya? Maka perbanyaklah meminta atau sedikit. Yang kedua, barang siapa yang orang senantiasa minta, nanti datang dari kiamat dalam kondisi apa? Tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Wala'iyatubillah. Sabar, barakallahu fiik. Kehidupan dunia yang panas memang. Paham ya? Musim dingin pun panas rasanya. Apalagi musim panas, ya kan? Kehidupan dunia maksudnya ada lika-liku, ada gangguan, ada rintangan, ada cobaan di situ. Paham ya? Tapi ingat, hanya sementara dan sekali. Setelah ini nanti, setelah dunia ini bukan dunia lagi. Kita memulai tahapan-tahapan akhirat, yaitu alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada alam barzakh, alam kuburan, sampai hari mereka semua dibangkitkan. Setelah masuk ke kuburan, sudah enggak hidup lagi di dunia dia. Ditinggal dunia tadi, bayangkan. Tapi ada enggak yang menemani di kuburan kira-kira? Harta yang selama ini dikumpulkan, rumah yang selama ini dia bangun, kekayaan yang selama ini dia timbun, ikut ke kuburan enggak kira-kira? Akhaba hafid, ikut enggak kira-kira? Tidak ikut. Yang ikut ke kuburan apa? Hanya amalan saja, lihat. Amalan. Ini realita dan fakta ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, berapa itu? Yang ikutin di awal permulaan 3.
Yatsba'ul mayyit salasah. Yang ngikuti mayit 3. 3 ini yarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang 2 kembali lagi. Ketika orang dikuburkan, dimakamkan, kebumikan, dipendam, orang udah pada pulang, sudah yang 2 ini pulang. Keluarganya, yarji'u ahluhu wa maluh. Hartanya, keluarganya pulang lagi sudah. Ditinggal semuanya. Wa yabqa amaluhu, tinggal tersisa amalannya. Amalan itu yang menentukan tadi. Ada 2 kemungkinan, syarrun khairun, ya kan? Amalan tadi yang menyertai si mayit ada 2 kemungkinan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, dia akan mendapatkan kebaikan dalam kuburan. Dan jika amalannya buruk dan jelek, dia akan mendapatkan kejelekan. Datang dalam kondisi berbentuk seperti apa? Kalau dia adalah amalan baik, ditanya dengan 3 pertanyaan lolos, datang amalan saleh itu dengan berbentuk apa? Berbentuk lelaki yang wajahnya ganteng, paham ya? Dan enak dipandang. Ditanya, "Man ant?" Siapa kamu? "Ana amaluka saleh." Aku adalah amalanmu yang saleh. Paham ya? Begitu pula sebaliknya, yang amalannya buruk di dunia, amalannya jelek di dunia, ditanya 3 pertanyaan, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, urusan jawab, datanglah amalan jelek tadi dalam bentuk wajah yang sangat mengerikan, wajah yang menakutkan. "Man ant?" Siapa kamu? "Ana amaluka sayyi." Aku adalah amalanmu yang jelek. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, motivasi renungan buat kita semuanya agar tidak terlalu ambisius mengejar dunia dan lupa akhiratnya, tapi minimalkan dunia, maksimalkan akhirat, karena bagaimanapun dunia yang sekarang kita huni ini akan kita tinggal dan tidak kekal abadi, sedangkan akhirat itu pasti dan kekal abadi. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.